selamat bergabung di channel YouTube Ibu Fitria M. Zaidi. Sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar Ibu Ria lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Dalam video ini, Ibu Ria membahas tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Muatan yang dibahas adalah bahasa Indonesia, KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Muatan yang kedua IPS, KD 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Muatan yang ketiga IPA, KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Mari kita baca teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf yang kedua, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Dari teks yang Ibu Ria bacakan tadi, kita bisa menemukan manakah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf yang pertama terdiri dari 7 kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat yang kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat yang ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat yang keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat yang kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat yang keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kalimat yang ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, manakah gagasan pokok dari paragraf pertama? Gagasan pokok pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukung pada paragraf pertama terletak pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, dan kalimat ketujuh. Sekarang kamu bisa berlatih sendiri menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga. Ini adalah gambar telinga bagian dalam kita. Telinga merupakan indera pendengaran kita.
Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau yang disebut dengan telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengaran? Bagian-bagian dari telinga terdiri dari daun telinga, maleus, incus, tapes, saluran setengah lingkaran, saraf vestibular, saraf ruang sifut, saluran eustasia, jendela bulat, rongga gendang, gendang telinga, dan saluran suara luar. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Di Indonesia memiliki 6 agama yang telah diakui oleh negara. Yang pertama adalah agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Protestan, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di situ beraneka ragam ada tempat ibadah mereka. Bagaimana cara mereka merayakan keagamaan mereka, kitab suci mereka. Nah, dari keberagaman itu kita saling menjaga toleransi. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak.
Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang yang lain membutuhkannya. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir. Untuk menjalankan ritual ibadah di sana, Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, dari cerita tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan, apakah perbedaan yang dimiliki 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Nah, perbedaan yang ada di antara mereka tidak menghalangi bagi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Malah mereka saling tolong-menolong dalam bekerja sama. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki agama yang sama? Nah, jika tidak, kita tidak boleh saling bertengkar dan bermusuhan. Selanjutnya, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Sikap kita dengan teman yang berbeda agama dengan tidak saling mengejek dan tidak saling pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan semuanya, walaupun dia tidak agama yang seiman dengan kita. Inilah video pembelajaran dari Ibu Ria, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1, dan jangan lupa di-share ke media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa.